Ngobrol santuy bareng Amir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amir Channel. Dengan aku Yayana lagi. Dan aku Lia Muslimah. Hari ini kita kembali lagi di podcast Episode keempat. Apa nih? Terkait apa nih? Hari ini kita akan bahas terkait Ramadan ya. Iya, Karena sudah masuk ke bulan Ramadan, kita mau mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Ya. Hari ini kita juga nggak cuma berdua. Kita bertiga lagi Nah, kayak kita kemarin. tamu. Ada siapa? Ini siapa nih? Oke, kita kenalan dulu aja. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat Amil ya, Iya. sahabat Amil. Perkenalkan, saya Cici Lestari, salah satu bagian dari LIDA. Iya. Lebih tepatnya di bagian tim program. Seperti itu, Mbak. Ada program ya ternyata ya. Jadi mengurus program yang ada di Lasrida. Jadi apapun yang diprogram oleh Lasrida itu dibaliknya ada seorang teknisi. Salah satunya ya. Salah satunya ya. Karena Karena banyak lagi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Ramadan. Iya benar. Tapi spesifiknya apa nih? Masa Ramadan kan luas banget nih, mulai dari takjil loh. Iya. Mungkin Gitu. nanti kita akan bahas itu. Oke, boleh. Ya, karena kali ini kita bahasannya tentang Iya. Ramadan. Mm-mm. Nah, menurut kalian semua nih, apa sih yang kalian lakukan? Oke, kita satu-satu. Udah siapa nih? Mulai dari Teh Yang kedua aja. Kalau aku itikaf. Itikaf. Ya, Itikaf itu di yang mana cuma ya? ada di bulan Ramadan ya. Iya benar-benar itikaf. Sekarang kan yang lagi kayak gini ya, yang masih masjid tutup dan ya itu paling dirindukan banget dan seperti itu. Wah, luar biasa ya, tapi kan dirindukannya dari lagi itikaf ya. Kalau aku tuh kadang bayanginnya makanan gitu. Kolak mie gitu kan, yang biasanya gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya momen ini doang sih. Apa sih namanya? Bangun ketika ngantuk-ngantuknya gitu. Ya bayangin aja kayak dibangunin misalnya jam 3 pagi gitu kan untuk sahur lagi gitu kan. Emang luar biasanya tuh adalah ketika misalnya sahurnya tuh diakhirkan jam 4 jadi langsung subuh. Kalau misalnya bangunnya pagi banget jam 3 makannya 5 menit tidur lagi subuhnya biasanya jam 5 jadi agak bablas gitu. Paling gitu sih. Jadi Apa dong? Iya, kamu apa? Gimana? Apa coba? Apa? Bukber. Coba di bulan Ramadan. Ada bukber ya? Kayak Reuni dengan ini. Oh iya, bukber itu Iya, salah bener. satu momen di bulan Ramadan Iya. yang dikangenin juga sih sebenarnya. Bahkan maksudnya nggak cuma yang merindukan tuh yang soal bukber tuh kadang nggak cuma orang Islam, maksudnya apa teman-teman juga yang nulis juga kadang Karena juga mereka gitu. juga aja makan gitu ya. juga gitu ya. Bener banget Iya, gitu. Berarti luar biasa sekali ya, Ramadan Iya. itu sangat banyak sekali hal yang bisa Dirindukan dilakukan sebenarnya. yang cuma bisa dilakukan di bulan Ramadan dan itu pasti akan sangat dirindukan. Cuma mungkin beda ya kalau sekarang gitu karena kondisinya kayak senyap gitu nggak sih, kayak nggak ada tarawih gitu kan. Terus habis itu bangunin sahur aja ini kan pada push up gitu, maksudnya kayak nggak boleh gitu kan karena kan bergelombol juga gitu. Padahal seseru itu loh apa dibangunin sahur kayak aduh berisik tapi Itu jam 2 nggak sih? kalau berisik Bangun ya. ya bangun gitu maksudnya. Kalau ada alarm tuh kalah gitu kan. Nah, kan dari tadi hal-hal yang kita rindukan itu mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan ya Ya sekarang di saat nggak bisa, sekarang Ramadan bener sekarang banget. gitu. Nah, menurut Teh Cici gitu ya, itu gimana sih Ramadan di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana kita menyikapi? Bener banget. Hikmahnya dulu nih. Iya, boleh. Sebenarnya kalau yang aku pribadi rasain banyak banget sekali hikmahnya gitu. Salah satu hikmahnya mungkin bagi teman-teman yang pelajar di rumah kan, yang pekerja di WFH kan seperti itu banyak sekali ya. Kalau sebagai seorang istri mungkin dia jadi lebih banyak waktu buat anak dan Oh iya, suaminya. benar sih ya. Dan sebenarnya nggak sih Lebih banyak sebagai anak di rumah bisa berdoa sama banyak banget orang ya tuanya itu juga gitu kan ya. yang biasanya mungkin ke rumah makan gitu tapi Karena sekarang sekolahnya full, kita gitu full day kan, gitu ya. kayak gitu, gitu. Jadi lebih banyak waktu bersama keluarga sih itu intinya mungkin gitu itu. Oke, jadi benar-benar mengambil sisi positifnya ya Iya. dari pandemi ini di bulan Ramadan. Iya.
lagi pada posting-postingan di rumah terus kan, sedangkan dia aku di sini gitu. Iya, benar-benar. Tapi kan orang tua juga selalu ngeliatin gitu, ya udah nggak apa-apa. Toh di sana juga bukan hanya sekedar kerja kan, gitu tetap kayak lu kerja tuh kayak gini loh. Kerjanya juga bukan kerja yang sembarangan. Iya, gitu. benar-benar. Kalau kata Panana itu ambil itu sesuatu pekerjaan yang sangat mulia banget Masya gitu ya. Allah. Karena bukan hanya mikirin diri sendiri nggak sih gitu. Orang lain gitu. Orang lain gitu. Iya. Iya, dan kita pun, aku pun sendiri nggak sendiri gitu di sini yang merantau. Jadi ada yang saling menguatkan juga gitu. Ditambah sama CEO-nya sendiri gitu kan suka dimotivasi gitu. Kita jadi apa ya, kerja itu ya udah kerjanya jangan hanya sekedar kerja gitu. Emang kali ya kalau misalnya kerja cuma sekedar kerja Iya, aja gitu. benar. Maksudnya udah Ramadan, pandemi juga, bosen juga kan Iya. kayak udah gitu-gitu aja gitu. Ya udah sekalian nabung Sekalian aja nabung gitu. pahala gitu ya. Seenggaknya jadi dermawan buat diri sendiri ya sih. Iya, Kalau benar. nggak bisa jadi Iya, benar. orang lain gitu kan ya seperti itu. Tapi yang pasti tetap keep kontak ya sama Iya. orang tua. Iya pasti sih. Pasti Video lah, ya. call meskipun suka ingin sedikit-sedikit kalau video kan. Hal yang wajar ya Wajar, ya. sebenarnya kayak gitu-gitu. Iya. Dan sebenarnya bisa ini nggak sih kalau misalkan kita jauh gitu ya kan, kayak di bulan Ramadan ini kita berarti nggak ngadain bukber, Oh, iya, karena benar. kan jarak-jaraknya. Hmm. Berarti kan kayak kita saving money ya nggak sih? Iya, benar. Ya nggak lebih Tapi banyak. maninya buat yang lain tahu. Ya, Ya kalau bener bisa sih kayak gitu. nah itu malah bisa dijadiin hal buat lebih banyak Iya. Bersedekah sih ya benar-benar Iya, benar. kan? Iya, Mbak, mungkin karena nggak bukber gitu. Misalnya bukber entah patungan atau ngebayarin Iya, malah iya. bisa jadi gitu, malah buat sedekah aja deh, buat sedekah gitu kan. Iya, Bisa jadi seperti itu bisa, ya benar-benar. apalagi kan banyak korban COVID juga, jadi bisa diarahkan untuk sedekah ke mereka gitu ya. Jadi uang yang asalnya untuk bukber kita alihkan menjadi untuk sedekah. Oh gitu. Iya, soalnya luar biasa sekali, coba aja kalian kumpulin uang Iya. dari itu kalau dikumpulin bisa ratusan Iya. miliar. Dan itu udah bisa jadi sedekah gitu ya untuk di beberapa program lembaga amil misalnya gitu. Oh iya, ngebahas juga nih karena anak program gitu ya. Itu gimana tuh maksudnya di tengah pandemi kayak gini gitu harus ada yang apa ya dikasih juga gitu kan gitu. Kalau programnya dari lembaga Ada yang berbeda nggak dari Ada, tahun benar. sebelumnya tentang program? Kalau ada yang berbeda jelas ya, pasti ada yang berbeda gitu. banget ya. Iya banget. Kalau di Rida sendiri sebenarnya ada program unggulan ya Teh. Namanya tuh Itikaf Bersama Yatim. Jadi itu program berapa banyak di sana? biasanya 1000 gitu. Dan itu 1000. makanya tadi saya bilang ya, aku rindu itikaf gitu. Karena Eh, emang karena itikaf momennya itu tuh itu, gitu. langsung kepikirannya tuh bukan itikaf itu tapi itikaf bersama yatim. Jadi sih mereka tuh bersama 1000 ya. Iya gitu. Jadi kayak kalau bikinin takjil buat yatim itu bukan 11 12 tapi yo banyak banget gitu ya buat 1000 aja kayak wow, momen itu kan sekarang mah nggak bisa ya Teh. Udah nggak bisa kumpul kayak gitu. Jadi sekarang program itu tetap ada program itikaf tapi itu tuh berupa singkatan gitu. Oh gitu. Jadi Apa bukan tuh itikaf itikafnya apa? Apa tuh? Istiqomah, tilawah, khusyuk dan fokus. Jadi itu adalah Jadi saya anak muda. ya. Iya, jadi harapannya kita anak-anak yatim itu meskipun di rumah tapi tetap fokus tilawahnya, tetap khusyuk tilawahnya dengan cara mendatangkan guru-guru ngaji ke rumah mereka masing-masing seperti itu. Satu rumah satu guru atau Iya, nanti jadi gurunya yang mendatangi Banyak langsung juga ya berarti. anak seperti itu. rutin setiap hari atau Dan Yang pasti yang dijadwalkan seperti itu. Dan yang pasti gurunya sesuai dengan prosedur Iya, COVID dong. ya. Iya. Masker, Pakai masker, iya. nanti jangan nanti takutnya memasukkan orang ke dalam rumah juga dikatakannya berkumpul juga Iya, lagi seperti gitu itu. kan. Nah selain itu emang tetap ya program-program yang lainnya seperti kayak pahala paket hadiah lebaran itu bedanya dulu mereka berkumpul kita kasih, kalau sekarang kurir kita relawan kita Oh, relawan iya, pahala, jadi gitu kita ya. relawan diri sendiri yang akan mengantarkan pahalanya itu ke rumah adik-adik yatim secara langsung seperti itu. Jadi memang harus survive banget ya, ambil dan relawan dan kita semua itu. Harus ini ya. Yang lebih ekstra ya. Iya. Jadi mohon doanya aja ya, bisa. Nah oke, dari Teh Cici sendiri nih karena sekarang ini berbeda dari Ramadan kemarin gitu ya. Apa sih yang biasa Teh Cici kan udah seminggu ya seminggu ini Ramadan, apa yang biasa Teh Cici lakukan di Ramadan kali ini? Iya. Kegiatan apa aja? Kegiatannya apa aja gitu selain ada di lembaga gitu. Sebenarnya
yang pasti harus pintar mengatur waktu ya gitu. Jadi kayak kayaknya ya. iya gitu, jadi masalah kerja, masalah ibadah itu tetap harus ya harus balance lah seperti itu kayak gitu. Yang pasti tilawah jangan lupa ya. Tadi kita ngajak anak yatim itikaf, istiqomah tilawah, masa ambilnya Ditanya dia gitu kan. Oh iya benar-benar. yang pasti tilawah itu harus gitu. Dan harus lebih kencang Lebih ya. kencang. Lebih banyak, Makanya lebih mulai sering. lebih sering juga gitu. kayak gitu. Terus Kemudian amalan sunnahnya ya. Mungkin yang dulu kayak gimana tuh misalnya? dulu hanya ada bolongnya, mungkin sekarang harus benar-benar difullin. Ya, gitu. Yang tahajudnya dulu mah bablas kan, sekarang kan karena sekalian sahur. Sekalian ya udah tahajud aja Iya gitu. seperti itu. Mungkin gitu aja sih. Dan sedekahnya pasti ya, itu kembali lagi ke sedekah. Itu masa kita ngajak orang lain sedekah, orang lain sendiri sedekah nggak Iya sih? benar Nah, banget itu. sih. Iya bisa jadi malah kita nyuruh orang untuk jadi dermawan, Dermawan. kitanya malah nggak dermawan buat diri sendiri atau ke orang lain juga gitu. Iya. Karena sedekah itu nggak terbatas ya, Iya, karena iya. pandemi ini Iya. ada, bukan berarti kita juga sedekah juga nggak bisa. Iya. Karena misalkan kan kita transfer, Transfer, pakai gitu kan. kiris kan, bisa Kiris, scan bisa. Shopee Pay, OVO, Jadi GoPay, sekarang Dana, udah banyak banget lah untuk cara donasi gitu kan. Nah, kalau ada nggak kayak apa sih kegiatan lain gitu, mungkin di luar itu yang untuk mengisi Kekosongan waktu kayaknya bosan banget itu. Misalnya Sabtu Minggu nih libur atau apa gitu. Lu jangan di kantor terus. kayak kan nggak mungkin kayak mungkin ada jenuhnya gitu. Capek gitu. Enggak capek sih, kita jenuh aja kan karena udah melakukan aktivitas yang emang udah menjadi target gitu kan. Iya sih. Seperti podcast kalian yang pertama ya Kak. Apa? Iman, Oh, ya. Tetap harus jaga imun ya. Poli ya. Biasanya kita kan setiap sore itu kan beres kerja jam 5 ya. Poli gitu. Jadi ya udah kita poli gitu. Iya, luar biasa ya. Jaga imun. Seperti itu. Poli gitu. Sampai menjelang berbuka tuh Iya. luar biasa itu tenaganya tuh. Iya sih, biar bosan. Terus sambil sahur sambil bercengkrama Oh, gitu gitu. sama teman-teman yang emang merantau juga ya. Oh, Seperti gitu, itu. iya, gitu. Iya, banyak sih hiburannya. Jadi nggak sebenarnya nggak merasa kesepian gitu ya dengan Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman, kiat-kiatnya dari Teh Cici terkait apa ya mengisi waktunya di tengah pandemi ini gitu kan. Teman-teman juga bisa mengisi dengan hal-hal yang lainnya gitu karena kan tiap diri tuh pasti punya cara masing-masing ya gitu. Kalau misalnya kita apa namanya sekarang lagi quarantine gitu ya, mungkin bisa diganti dengan Quran time gitu, quality time dengan Quran gitu kan, perbanyak membaca Qurannya gitu kan. Awas ya, drakornya awas jangan dihatamin, Qurannya aja dihatamin. Betul. Gitu betul ya. Karena emang semakin karena ini kan lagi apa ya, lagi karena Gitu ya. jadi memang program-program TV kemudian serial itu semakin banyak dan semakin banyak yang Gitu ya. jadi kita berlomba-lomba gitu ya. Betul ya. Upin Ipin juga bagus-bagus tenang. Rara sekarang udah masuk TV. Iya. Jadi Gitu. harus pinter-pinter memilih tayangan TV ya. Benar gitu ya. Nah, karena tadi teman-teman juga sudah bisa ya menciptakan suasana asik di Ramadan Iya. sendiri gitu ya. Nah, kita juga punya Iya. program asik Ramadan nih untuk kelas lidah. Ya. Bisa dijelasin sama Teh Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ramadan kali ini Lazrida itu ada 12 program. Wow. 12. Meskipun di dalam pandemi, Iya. Udah kayak keluarga siapa tuh 12 ya? Yang pertama itu kita ada webinar Binomes. itu kayak kajian gitu. Iya, jadi gitu tuh kan kalau sedang tidak pandemi itu ada Jibedaya, generasi bedaya. Iya. Anak-anak Mentoring. bidang lidah datang ke lidah langsung untuk melaksanakan mentoring. Sekarang mentoring itu digantikan secara online, jadi webinar. Iya, belajarnya online. Setiap hari Ahad Oh, jam oke. 10 pagi. Dan yang kedua itu ada Yatim Learning Course. Itu apa lagi tuh? Nah, itu berarti? kayak Belajar lagi berarti ya. Kalau tadi hampir mirip sama itikaf sih, kan kalau itikaf itu gurunya khusus guru ngaji, kalau Yatim Learning Course ini tuh guru mata pelajaran umum. Jadi Iya. kayak apa sih namanya? Guru privat gitu. Ah, Bimbel. itu. Iya. Bimbel. Iya, soalnya kan kenapa program ini ada itu pernah saya berdiskusi nih sama ibu yatim, nanya gitu, ibu gimana anaknya belajarnya kayak gimana gitu. Ternyata emang banyak adik-adik yatim gitu, ya emang kesulitan belajar di rumah. Pertama emang karena nggak ada HP-nya, buat beli kuotanya susah kayak gitu. Dan kebanyakan
gitu selama beberapa bulan malah mereka nggak belajar gitu. gitu. Jadi Harusnya dapat masukan ini ya, ilmu gitu, seenggaknya baca aja gitu. nah seperti itu, makanya kita berinisiatif untuk mengadakan program yatim learning house ini. Yang ketiga tadi itikaf ya, yang sudah dijelaskan. Terus Kemudian ada pahala. pahala. Tadi Paket. hadiah lebaran Lebaran. buat adik-adik yatim. Kemudian ada bikisan duafa. Bisa semua ini. Iya. Itu orang tuanya ya? Iya itu buat Oh, duafa, gitu. buat kayak kemarin kan udah tukang beca ya kayak gitu, Oh, banyak iya, banget iya. yang sembako. Kemudian ada nanti THR mulia. THR itu buat ambil ya. Oh. Mau lulus kerja? Enggak. Jadi THR mulia itu THR berupa nanti sembako atau apapun yang akan diberikan kepada guru ngaji, marbot, kayak gitu. Iya, iya. Yang kayak gitu-gitu, tukang sampah itu kan mereka pekerjaannya mulia tapi kan tidak ada yang memikirkan ya, karena tidak ada mereka digaji dari siapa gitu. Kadang kita kan bayar tukang sampah aja ya. Bayarnya ikhlas ya. Iya, kan? sebenarnya padahal mereka benar-benar pekerjaannya mulia gitu, mau dari sampah, kalau nggak ada mereka gimana? Lumayan. Kalau karyawan kan dapat THR. Iya, bisa Nah, gitu. ini mau mereka dari siapa? Makanya Iya. kita berinisiatif mengadakan Iya. program tersebut. Selanjutnya itu apa lagi? Kemudian ada senyum yatim. Apa senyumnya? Jadi santunan untuk anak yatim. Oh, Gitu. iya. Ini berupa uangnya gitu. Oh, bentuknya uang. Jajan mereka seperti itu. Atau untuk Kalau pahala itu bikisannya, kalau senyum yatim berupa uangnya. Masya Allah banget ya. Nanti diberikan dengan orang yang sama apa beda-beda mungkin ya udah. Iya, seperti itu udah diatur. Dan itu semuanya diantar ya, nggak ada yang Oh, gitu. perkumpulan, jadi semuanya diantar. Ada relawannya. Gitu. Kemudian ada kita tentunya ada tebar buka puasa, sahur sehat, tajil berkah, gitu ya. itu gimana tuh? Ngasih Dan itu semuanya tetap diantar, delivery, gitu. Delivery order. Iya. ada yatim dan duafa ya? Iya, yatim dan duafa seperti itu. Kemudian ada juga kabar Rida nih, Apa tuh ujian kabar? bareng Rida. Oke. Yang udah terlaksana ahad kemarin, Sama Bang Kemas Kubur, Mas ya. yang namanya membangun surga di rumah, membangun rumah di surga. Mari kita sama-sama ke Masya surga. Allah. Masya Allah. Ya, dan jangan lupa ikutan ya, ada apa? Karena ada lagi ya, Ya, yang dan buat ahad dan yang ketiga, di tiap ahad. Setiap ahad ya. Iya, insya Allah seperti itu. Dan berangkat. Ya. Dan yang terakhir itu ada kita yuk ngopi. ada gimana sama makan kopi? Iya, ngobrol bareng penyiar Islam. Jadi itu nanti peraturan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi nanti kalau sekolahnya butuh kajian, butuh motivasi atau apapun, nanti kita mesti berkoordinasi Gitu ya. dengan katakan trainer dan ustadz dari Rida seperti itu. Harus terlaksana tuh ya 12 Amin. gitu Doa ya. doanya. Bismillah aja deh, pokoknya berarti setiap Ya. hari berprogram tuh ya gitu. Insya Allah. Kalau sejauh ini Banyak, udah berjalan apa aja berarti? Webinar sudah, kabar Rida, senyum yatim sudah sebagian, bikisan duafa sudah sebagian, kemudian tebar buka puasa, tajil, sahur. Oh, gitu. Berarti luar biasa juga ya, berarti apa ya namanya dana yang harus Iya, Masya Allah. itu semua Iya, kita itu yang luar biasa. Semoga Allah Terus, memampukan itu amin. semua ya, amin, amin, amin. Nah jadi begitu teman-teman, sebenarnya Ramadan ini tuh nggak sepi-sepi banget gitu, masih banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Ini lagi Lazrida tuh punya banyak program, 12 program, dan alhamdulillahnya sebagian udah terlaksana gitu kan. Nah teman-teman, dengan banyak sekali program Rida yang ada, kita juga bisa ikut bantu dan mendukung keberlangsungan ya Iya. program Iya. Rida dengan tetap di rumah aja dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Masya Allah, berarti bisa dong ya sedekahnya ke Rida aja kan? Iya, gitu kalau ya. Di rumah sedekahnya di rumah. aja. Nah jadi itu ya teman-teman, pembahasan kali ini terkait Ramadan, dermawan di bulan Ramadan gitu, dan sudah dijelaskan baik banget oleh Teh Cici gitu kan. Boleh deh Teh Cici kasih Closing statement. closing statementnya gitu. Untuk para sahabat Aminah, Ya untuk sahabat Amil semua, di bulan Ramadan ini harus tetap menjadi dermawan ya. Iya. Meskipun sedang palilit, Depan sedang seperti ini keadaannya, mau 1.000, 2.000, 10.000, 10 juta, tetap Masya dermawan Allah. sedekahnya ya. Seperti itu. Amin. Berapapun nominalnya kayak gitu. Dan jangan lupa tetap luruskan niat, perbanyak doa dan taubat seperti itu. Karena kemaksiatan akan mengurangi nikmatnya ibadah. Masya Allah. Semoga tersentuh ya. Benar-benar. Ya, kita di sini semua mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk ikut gerakan sedekah bisa di rumah aja. Dengan lebih dermawan di bulan Ramadan bersama kita lawan COVID-19. Yuk sahabat, kita berikan sedekah
terbaik untuk yatim dan duafa. Semoga yang sedikit itu dari kita semua bermanfaat bagi mereka. Wassalamualaikum Ngobrol santuy bareng Amir. wabarakatuh.